Hai guys, selamat datang channel aku. Aku Chris, dan kali ini kita akan nge-review parfum, tapi ini agak beda sedikit ya. Ini parfumnya bukan parfum lokal, dan ini juga bukan desainer atau celebrity perfume gitu ya. Ini bisa kita bilang ini niche fragrance ya. Aduh, tumben banget nih aku nge-review niche fragrance. Cuman ini tuh karena oke banget gitu ya. Aku personally ini emang suka banget gitu. Jadi aku nggak sabar banget gitu ya, pengen nge-review dan ngasih tahu ke kalian gitu gimana indahnya parfum-parfum ini gitu. Walaupun memang aku berusaha dengan maksimal nge-review parfum yang masih affordable gitu ya, karena yang dua ini aku nggak bisa bilang ini affordable, mohon maaf ya gitu. Cuman yes, ini aku akan beropini gitu ya tentang dua parfum yang aku suka banget ini juga ya. Ini aku punya yang travel size nih by the way. Ini perfume dari Maison Francis Court Dijon, maaf nih kalau aku salah ya gitu. Nah ini aku punya yang Gentle Fluidity Collection ya, ini ada dua, yang satu yang silver, yang satu yang gold gitu. Sebelumnya aku juga mohon maaf nih gitu ya, boxnya ini aku nggak tahu kemana, aku udah cariin nggak nemu gitu ya boxnya. Kayaknya sudah nggak sengaja terbuang, padahal aku jarang banget ngebuang box perfume sebenarnya. Cuman yang dua ini karena memang sering aku bawa-bawa juga gitu ya, dan memang irit-irit sebenarnya makainya mahal coy gitu kan. Jadi ya sudah gitu ya, kita bahas aja langsung dari botolnya. Jadi sebenarnya botolnya sih botol biasa ya gitu ya, seperti ini gitu. Dia tuh sebenarnya memang hanya 5 mili, cuman yang panjang tuh si ininya gitu Pak, capnya ini gitu yang panjang banget gitu. Jadi kesannya tuh gede gitu, padahal enggak gitu, ini cimit kecil gitu. Nah, terus nih ya, yang aku agak aneh juga, ini aku coba cari notes-nya di Fragrant 3 nih, dua ini yang silver dan gold. Cuman mereka ini literally sama notes-nya gitu, nggak ada bedanya gitu. Yang beda cuma dibolak-balik doang notes-nya. Dan mereka tidak ngasih tahu yang top yang mana, yang middle yang mana, yang base yang mana gitu. Cuman dengan notes yang sama itu, mereka berdua ini aromanya beda jauh menurut aku. Dan mungkin ya pasti ada ya gitu notes yang tidak dicantumkan di situ gitu masing-masing ini gitu. Cuman ini aku bacain aja ya notes dari si Fragrantica itu. Pertama kita akan ngebahas yang gold dulu. Ini aku kesampingan dulu ya. Nah si gold ini nih notesnya itu ada vanilla, amber, musk, woodsy notes, juniper berries, nutmeg, and coriander. Nah jadi kita langsung spray aja ya yang Gentle Fluidity Gold ini gitu ya di tangan kiri aku di sini. Oke. Nah, memang sebenarnya aku sudah pernah cium yang Gentle Fluidity yang gold ini ya, waktu itu dikasih sama Mbak Dewi gitu di can-nya gitu, dan itu juga masih aku irit-irit. Tapi itu irit-irit bukan karena memang nggak suka gitu, tapi karena itu ada sentimental value-nya sendiri gitu. Because you know gitu, Mbak Dewi itu salah satu crackhead atau YouTuber perfume yang memang aku udah ikutin sebelum aku nyemplung ke dunia YouTube gitu, dan sering banget dulu aku keracunan terus sama Mbak Dewi gitu, setiap Mbak Dewi ngobrolin perfume. Nah jadi ya aku udah hafal banget sama aroma si Gentle Fluidity Gold ini gitu. Ini tuh mereka ada beberapa ukuran ya, ini cuman yang aku punya kan 5 mili ini yang travel size tulisannya. Dan di sini dia jusnya tuh warna agak kecoklat-coklatan gitu gitu. Dan memang warna jusnya ini bisa berubah-ubah sebenarnya ya si Gentle Fluidity Gold ini. So, kalau aromanya gimana? Jadi nih ya, Gentle Fluidity Gold ini, this one, oh my god, bener-bener bikin aku love at the first sniff. Aroma yang langsung terkesan elegan dan mewah itu beneran langsung nempel gitu ke hidung aku. Ini aromanya enak banget. Seriusan, ini aroma yang bener-bener bisa dibilang aku banget deh gitu. Ini yang aku suka banget, aroma yang seperti ini gitu. Aroma manis vanilla yang ngasih kesan hangat, menyambut aku tuh dengan lembut gitu, bukan tipikal vanilla yang kayak candy light vanilla kayak gitu, bukan gitu. Ini tuh kayak vanillanya yang memang beda gitu. Vanillanya tuh yang soft dan gak ngagetin hidung gitu. Dan ini juga aroma vanilla yang beda banget dari parfum-parfum vanilla yang udah aku cobain ya. So far kan lumayan banyak parfum yang menonjolkan aroma vanilla gitu ya. Nah cuman ini si Gentle Fluidity Gold ini tuh beda banget vanillanya. This one itu ada kesan wow factornya gitu. Kerasa banget eksklusifnya gitu. Jadi dia ini tipe vanilla yang gak terlalu manis dan gak bikin pusing. Seriusan, ini beneran vanilla yang sangat beautiful untuk perfume gitu. Nah terus nih, aku juga mencium sedikit ada aroma spicy di Gentle Fluidity Gold ini.
Dan juga aroma yang hidung aku ingetin ke aroma asam Jawa gitu ya. Nah itu tuh ada tuh, aku nggak tahu kenapa gitu, aku mencium seperti ada aroma asam Jawa di sini. Jadi kayak beneran nggak flat sebenarnya aromanya di hidung aku ya, di hidung aku tuh nggak flat. Jadi dia tuh memang ada dimensinya sendiri gitu aromanya. Nah terus di Dry Down Gentle Fruity Gold ini ada aroma musky dan terkesannya tuh powdery gitu, bikin aku nyaman banget pakai si gold ini, serius. Aku waktu pas pertama yang dikasih sama Mbak Dewi itu tuh aku pakai sebelum tidur terus itu, karena itu beneran kayak ngebuat relax gitu. Kayak beneran kayak misalnya kita lagi stres gitu, nyium itu tuh kayak aku personal itu kayak langsung kayak calm down gitu, langsung relax gitu, langsung happy moodnya gitu. That's the magic of perfume, right? Nah, ini tuh memang lebih enak dipakai di cuaca dingin atau di malam hari ya. Tapi aku pernah kok pakai siang-siang dan aku fine-fine aja. Nggak ngerasa pusing atau jadi nggak nyaman gitu atau enek kayak gitu, enggak. Ini tuh masih nyaman-nyaman aja dipakai di siang hari juga. Karena balik lagi yang aku bilang, vanilanya tuh bukan vanila yang tipikal yang nyegrek ke hidung. Bukan vanila yang terlalu manis gitu, enggak gitu. Ini tuh beneran vanila yang masih soft gitu, yang kayak meluk kalian gitu, bukan nonjok gitu, ngerti kan ya maksud aku. Dan menurut aku Gentle Fluidity Gold ini dia tuh lebih lean ke feminin. Cuman kalau cowok pakai juga nggak masalah banget gitu, karena ya preference orang beda-beda gitu. Kalau misalnya kalian nyaman menggunakan parfum vanilla gitu yang ada manis-manisnya gitu ya, go ahead pakai aja selama kalian confidence dan membuat kalian happy, oke? Nah sekarang kita moving on yang berikutnya ya, nih si Gentle Fluidity yang ini silver, oke? Nah, ini notesnya juga kayak aku bilang nggak ada bedanya sebenarnya. Nih aku bacain ya. Dia itu notesnya itu ada juniper berries, musk, coriander, woodsy notes, nutmeg, amber, and vanilla. Tuh nggak ada bedanya sebenarnya, cuman kayak di acak-acak aja gitu, di urutannya beda-bedain gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung spray aja Gentle Fluidity Gold di tangan kanan aku ya. Di sini deh ya, oke? Oke. Oh, by the way, kalau misalnya kalian menggunakan yang ini nih, yang gold, aku saranin jangan ke baju ya spraynya, karena selain memang transisi notesnya juga jadi tidak begitu terasa, dia tuh ngestain gitu di baju gitu, jadi warnanya lumayan pekat soalnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai baju cerah gitu, aku pernah nge-spray di baju putih gitu ya, jadi ada bercak gitu loh, jadi kayak kekuning-kuningan gitu. Jadi lebih baik kalian menggunakannya langsung ke kulit aja, karena nyaman kok dipakai di kulit juga gitu. Oke, balik nih ke si Gentle Fluidity Silver ya. Nah yang ini nih, di awal spray ngasih kesan fresh dan clean gitu. Terkesannya tuh dingin dan bener-bener seakan kalian baru selesai mandi. Jadi kayak yang beneran bersih gitu ya aromanya si silver ini. Dia ngasih sedikit sentuhan green dan juniper berry di sini tuh ngasih kesan crisp atau aroma renyah gitu ya. Is that make sense gitu ya, ngerti kan yang maksud aku? Nah, terus aroma koriander di sini tuh ngasih kesan spicy, tapi sama sekali nggak kayak bumbu dapur ya. Jadi dia tuh ngasih dimensi aroma di silver ini gitu, si koriandernya itu. Koriander tuh biji ketumbar ya kalau nggak salah. Nah, cuman ya aku tidak merasakan kalau pas nyium, aduh ini rempah-rempah dapur banget gitu. Enggak. Jadi dia tuh masih enak banget aromanya gitu, si koriandernya itu. Kayak ngasih beneran dimensi aroma di si silver ini. Nah terus aku juga mencium aroma metalik sedikit nih di si silver ini. Tapi justru enak aromanya, nggak ngeganggu gitu. Jadi kayak si metaliknya itu ngasih ketajaman di aroma si silver gitu ya, lebih sharp gitu aromanya, tanpa terkesan aneh gitu, ngerti kan ya maksud aku? Dan aku ngerasain aroma white flower juga nih di si silver ini. Itu ketika sudah menuju ke dry down. Nah, tapi di dry down aroma musk dan light woody yang mendominasi. Dan sedikit aroma ambroxan yang ngasih kesan airy dan sedikit zesty gitu, kayak agak bersoda gitu. Dan ini nih, menurut aku cocok banget dipakai panas-panasan, karena aroma itu benar-benar uplifting mood banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai siang-siang gitu ya, di panas terik gitu. Nah, saran aku kalian pakai yang silver ini, karena aromanya itu pas banget gitu. Jadi kayak kesannya tuh dingin gitu di siang hari yang terik gitu. Nah, terus si silver ini, dia tuh menurut aku nih, menurut hidung aku, dia lebih condongnya ke maskulin. Dan cocok banget dipakai orang kantoran. Memang aromanya ini tidak terlalu muda ya kalau yang si silver ini gitu. Jadi kayaknya yang cocok tuh dipakai untuk yang sudah kantoran gitu. Nah, kalau untuk SPL gimana nih? Kedua parfum dari MFK ya, atau kita kenalnya MFK gitu, singkatannya gitu ya, Maison Francis Kurkdjian ini.
Yang Gentle Fluidity Gold dan Silver, nih performanya dua-duanya bagus banget ini mereka, serius. Tapi yang Silver tuh memang lebih menang di projection di kulit aku ya. Ketahanan di kulit aku, Silver tuh bisa 7 jam, sedangkan yang Gold bisa 8 jam. Tapi Gold itu dia soft ya, jadi lebih stay di kulit gitu, bukan nge-project yang jedar-jedar gitu. Nah, sedangkan yang Silver ini dia jedar-jeder, cuman dia lebih tidak bertahan lama di kulit aku gitu. Dan mereka berdua ini juga bukan tipikal perfume yang oily, basah banjir gitu ya, enggak. Dan aku prefer spray langsung ke kulit nih mereka berdua ini, karena ya tadi yang aku bilang juga, transisi notes itu biar lebih berasa gitu. Dan juga menghindari ada stain di baju kalian kalau misalkan pakai yang gold. Nah, kalau untuk harganya, ini mohon maaf banget kayak yang aku bilang juga, ini bukan parfum yang affordable ya, seenggaknya menurut aku ini tidak begitu affordable gitu. Nah, waktu aku beli tuh dia tuh 700 ribuan something ya, ini 2 ini gitu. Terakhir aku cek di e-commerce itu ada yang jual 600 ribuan untuk 2 paket ini yang 5 mili ya, dan itu aku ngelihatnya di itu kok e-commerce yang jual parfum yang memang udah langganan aku juga yang terpercaya. Jadi nanti coba aku kasih linknya di description box ya kalau misalnya masih ada ya gitu. Dan mereka juga ngejualnya yang paketan langsung 2 ini gitu. Nah oke, menurut aku kalau kalian mencari parfum yang beneran terkesan beraroma eksklusif dan mewah gitu ya, kalian bisa cobain koleksi parfum dari MFT Gentle Fluidity ini. Selain memang enak-enak aromanya, transisi notes-nya juga tercium jelas di hidung aku, ini juga bisa banget nih kalau kalian kembaran sama pasangan kalian. Jadi yang cowok pakai yang silver, yang cewek pakai yang gold, aduh udah deh kalian kayak pasangan sultan tuh ya. Kalau misalnya kalian memang suka aroma vanilla ya, aroma parfumnya ada vanilla-vanillanya gitu. Tapi kalian juga sering bermusuhan sama vanilla, jujur itu aku gitu ya. Aku suka aroma parfum yang ada vanillanya, tapi memang sometimes vanilla itu overwhelm gitu kalau dipakai di waktu yang tidak tepat gitu, kadang suka bikin pusing. Nah, saran aku kalian cobain Gentle Fluidity Gold ini. Ini beneran vanilla yang oke banget. Ini kayaknya so far ini my top number one vanilla perfume deh. So, ini highly recommended banget dari aku, si Gentle Fluidity Gold ini. Nah, mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang Maison Francis Kurk Dijon Gentle Fluidity Gold dan Silver. Semoga kalian terbantu sama reviewnya. Semoga kalian suka juga sama reviewnya. Kalau suka tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.